Open your eyes. Open your. Nih kita mulainya dari 0. Nih 0. Ya. Maksudnya apa itu? Nggak, biasanya kan perhitungan jam kerja doang. Oh. Jadi mesin jalan, ini jalan, bukan jam dinding. Oke. Kita lihat ini berapa jam kelak. Lu udah nyampe titik di mana lu bisa ngomong, gue bukan yang terbaik, anjing. Gokil. Bukan. Gokil. Udah lama banget gue nggak denger suara tato. Iya, lu sibuk banget ya. Oh, God. Itu ngapain? Udah lama banget gue nggak ngerasain sakit ini. Oke. Udah lama banget. Itu mungkin sebuah kaget gitu kan. Kaget. Biasa sendiri di rumah gini. Kaget udah lama. Tapi kalau misalnya lu bilang gua natonya dalam, Enggak kan gue denger. tapi pas sembuhnya nggak ada yang timbul. Iya nggak ada. Kalau timbul itu baru kedalaman. Oh my god. Masih bisa toleransi sakitnya. Karena ini kan timpaan. Timpaan itu udah pernah luka, dilukain lagi. Lebih sakit kan? Iya. Makanya lu jangan sering kejadian yang sama, jangan lakukan 2 kali. Oh, nyambungnya ke situ dia. Iya. Gila lo, ini sampai bininya, lu nato gua ban. Sampai dia ngomong begini lo. Itu ketahuan. Tapi ada rencana mau kapan gitu punya anak? Kita mau libur dulu setahun. Jadi sekarang udah 3 bulan. Oh. 9 bulan lagi lah. 8-9 bulan lagi lah baru jadiin. Kecuali bablas ya. Tapi harusnya enggak sih. Selama ini belum pernah bablas kan. Pernikahan ini emang direncanakan. Maksudnya rencana gimana? Bukan MBA atau apa gitu. Enggak. Soalnya kayak satu, dia masih mau liburan. Dia mau liburan sama temen-temennya. Terus gue masih mau main game. Itu gua aneh sekali loh. Gua lihat lu kan begini kan. Anjing, sekarang lu udah kawin, maksudnya udah next level lah ya. Tapi hidup lu kok sama kayak dulu, gitu-gitu doang gitu. Masih main game. Karena itu yang gue tanya ke dia dari sebelum nikah. Oh? Itu pertanyaan bodoh dari gue bilang, yang nanti kalau aku udah nikah, aku masih bisa main game nggak ya? Itu pertanyaan utama gue, anjing. Gue masih bisa main game, aku masih bisa main game nggak ya? Lu goblok banget darap gituin aja. Ya bisa lah, kata dia, gitu. Iya, soalnya gini, kalau udah married, udah beda kan, badan lu 2 cuy. bukan badan lu 2, badan lu 1 tapi milik dia udah semua. Termasuk hobi lu semuanya lu. Kayak sekarang gua begini, main game aja nggak bisa, main futsal nggak boleh. Harus persetujuan. Ya itulah. Kalau makanya orang bilang kalau misalkan belum married jangan married lah. Itu pertanyaan utama gue, masih bisa main game nggak gitu. Karena gue takut banget, gue takutnya kayak pas udah nikah malah gue nggak bisa main game sama sekali gitu. Tapi lu kebayang kan kalau udah married itu segala sesuatu lu akan jadi milik dia gitu. Iya, udah itu mah dari sebelum nikah ya, gue udah begitu sih. Gue udah kayak emang udah gue kasih hidup gue buat dia sih. Tapi ya selama yang masuk akal ya. Kayak misalnya dia ngelarang sesuatu nih, ya gue kan lihat dulu ini emang untuk kebaikan gue atau ini karena ego dia doang. Kayak dia soal corona gitu kan, lu awas lu ya nggak pakai masker gini, itu kan buat kebaikan gue. Dia lebih khawatir diri gue ya daripada diri dia gitu. Tuh gue ikutin gitu. Gokil ya lagu lu ya, anjing. Itu sebuah keberuntungan apa keceplosan? Enggak, kalau itu memang udah gue rencanakan semua di kepala gue. Oh iya? Yang latih kan? Ya. Kalau itu memang udah gue plan di kepala gue semuanya. Terus eksekusinya gue juga semuanya eksekusi, kecuali bikin lagu bareng. Tapi kalau gua kaget loh, asli gua eksekusi kaget marketingnya itu gue. Lagu itu. Kenapa kaget ya? Lu di gua nggak sepintar itu. Beneran sumpah. Oke, di kepala lu, gue tidak sepintar itu. Di otak gua itu lu satu gamers yang ya udah aja kutu, gitu. kutu buku tuh Kutu buku ya. Kayak nggak mungkin bisa bikin gitu. Iya, tapi akhirnya ini juga gitu. Di apa ya, kalau gue jarang ngomong, bukan jarang sih, nggak pernah sih gue ngomong ini sih. Di dalam diri gue tuh masih banyak banget kok yang belum gue keluarin, yang belum gue kasih skill yang ini ya. Banyak banget kok.
Atau banyak konsep yang lu belum tercapai gitu ya? Konsep, skill, sama di kepala gue yang kadang gue pending karena gue males, atau Tapi ide banyak. banyak banget kok. Terhalang apa? Sponsor. Oh, enggak. Gue mah idealis kok. Ide gue mah bisa gue jalanin tanpa sponsor. Gue mah gila lah. Pakai duit gue sendiri juga gue jalanin. Makanya Wendy suka marah. Cuman waktu doang ya. Moodnya. Iya, gue tuh malas-malasan gitu loh, kayak kalau lagi nggak mau ya nggak bakal gue jalanin. Lo orang nggak tahu rasanya ditato di tempat yang sama 3 kali. Yang ketiga. Oh, ini udah ketiga. Shit. Lu belum pernah rasain lagi. Atau ketiga kali gagal lagi. Ngentot, jangan anjing. Tapi kayaknya kondisi lu sekarang ya, lu kayaknya mesti semuanya harus lu lakukan sebelum setahun ini sampai. Kenapa tuh kok? Nanti kalau ada anak lu lahir, mana lu ada mood kerja lagi? Pengennya main sama anak apa gitu. Masa iya? Iya. Masa? Iya. Apalagi anak pertama kan. Itu Wendy ngomong gitu, cuma gue kayak Percaya. kayaknya gue bakal jadi orang yang sama deh waktu punya Bodo anak. amat sama anak. Gue secuek itu masalahnya kok. Enggak ya? Enggak. Bakal berubah. Apalagi lu seorang pecinta hewan. Itu pasti lebih care sama kehidupan baru. Apalagi Arab kecil nih. Beda Lu bro. belum kebayang sih. Sama anaknya katanya kayak lu apa? Nggak dikasih Ya anjing. itulah. Ini dia NATO pulang aja katanya di band. Tuh hitam gua aja menang nih. Iya anjing. Hitam lu aja menang anjing. Segitu ya? Tergantung eksekusinya dong. Oh berarti lu tuh kalau per jam hitungan dari jarum mulai, bukan dari konsultasi. Konsultasi mah gratis free. Sampai desain lu udah suka, baru lu DP janjian tanggalnya gitu. Anjing, cuma gue doang guys yang beda gitu cara treatmentnya sama dia. Dateng kagak tahu tuh bawa apa, desainnya yang mana nggak tahu, baru nyari tadi tuh di Google. Ya lu super sibuk, suruh konsul ke sini aja susah. Susah banget anjing kok. Padahal dekat kan. Dekat gua akun dekat. Kemarin merit gitu habis berapa lu? Kalau dihitung total semua ya, Heeh. 2 lah. Dua lebih dikit. 2 biji. 2. M. Gila sekali merit nah. Tapi itu undangan dikit loh. Kan pandemi ya. Orang tua Benar. hadir semua. Hadir. Bangga kan ya, anak gua udah gede nih apa, udah punya keluarga sendiri sudah. Nangis sih nyokap gue. Gua nggak usah ini lagi nih, nggak usah bikin gua pusing lagi nih. Mungkin yang gue sedih ngeliat pas Wendy sama nyokapnya sih, karena Wendy kan anak bontot kan, Masih pisah rumah. masih pisah. Itu kayak gue ngeliat nyaksikan langsung gitu kayak anjing. Lu ingat momen itu? Ingat Ketika lah. nanti lu punya anak cewek akan begitu juga. Gimana rasanya nanti lu akan feel? Itu anak lu gedein sampai 20 tahun gitu kan, 20 tahun ke atas. Ya lu serahkan ke cowok. Dan lu lihat cowok itu penampilan kayak begini, lu tahu apa rasanya kayak apa? Kok emaknya Wendy mau ya? Gue langsung mempertanyakan diri gue gitu. Mami kenapa mau sih Mi? Lu tau Kok kan? ngasih sih Mi? Iya, rasanya seperti apa ya? Anjing, kalau gua punya anak cewek begini, ini 3 hari ke rumah gua, lu jangan bawa lagi ya. Anjing. Ya reality dong. Gua nggak tahu lu punya apa, tapi kayak penampilan begini, gua udah was-was duluan anak gua. Tapi tetap lah ya, nggak boleh lihat orang dari permukaan. Iya, itu kalau maminya Wendy kuncinya satu, yang penting orang nih mau kerja dan bisa kerja. Lu nggak mau kerja, main game terus. Benar itu ya. Bener. Tapi kan gue pinter. Ya. Hokinya gede lagi. Apalagi pas merit, hokinya tambah gede. Oh pasti, Wendy tuh hokinya gede banget loh. Gua kesel. Apalagi nanti udah punya anak. Meledak. Lu percaya deh. Nanti kalau misalkan lu udah hamil gitu, lu mau buka usaha apa, lu cari gua. Kenapa tuh?
Ya gue ikutan. Soalnya udah pasti gede. Berasa banget. Gue udah 5 kali, gue berasa banget. Gue lumayan berasa tuh pas abis nikah. Gue kira itu kayak apa sih? Itu mah omongan-omongan doang lah, itu emang karena gue kerja aja gitu. Tapi enggak, men. Ngentot datang semua ke gue, anjing. Datang aja gitu ke gue. Ada aja. Ada aja. Nanti lu lihat pas nanti lu udah punya anak baru lahir. Kaget gue. Oke. Ah enggak lah, ini kayak gue deh. Enggak loh, yang lain-lain tuh kayak enggak, ini dari relasi gue yang gue nggak tahu sama sekali gitu. Brand-brand tuh kalau misalnya kayak gini nih, jadiin ini kayak bisa kayak podcastnya Om Ded. Jadi kayak lagi ditato, ada brandnya di sini, ada brand apa di sini. Titip ke kok Henrik. Oh itu ya, itu Product placementnya. ya itu kena ini nih, kemarin kan pandemi gitu. Jadi kok gue lagi susah nih, ada lowongan kerjaan nggak gitu. Gue bilang nggak ada, sini juga gue lagi sepi banget. Gue bilang lu bisa apa? Ya gue bisanya bantu orang tua jual kerupuk apa gitu. Tapi gue mau posting gue bingung karena di IG gue kan cenderung postnya kan tato semua. Lu mendadak suruh gue post kerupuk apa kan? Aneh. Jadi ya itu, ya gue kepikiran ya udah kalau gitu gue sekalian dah. Lagian juga ya kan lu punya jiwa sosial juga, pasti berasa lebih happy kan daripada lu dapat duit dari orang. Ya gue bantuin lah. Jadi nanti bisa di sini. Oke. Susah lo kemarin itu, aduh pas ini lo nggak tahu bisa kerja apa, mau keluar aja susah. Ya kita sebagai konten kreator ya inilah ya. Maksudnya Ngebantu. semuanya nggak harus ada duitnya gitu. Oh itu setuju gua. Jangan semua diduitin. Itu setuju banget. Itu prinsip gua banget. Kadang banyak ini. Kok gua mau taruh ini di lu dong, bayar berapa ya? Aduh gua bingung. Itu kan soalnya kan gua nggak ada manajemen, gua cuman sendiri, gua jalan YouTube sendiri juga. Gua nggak tahu hitungan begitu dan gua nggak mau tahu. Selagi gua ada, gua mau cari nama baik untuk anak-anak gua. Itu doang yang gue pikir. Sekarang yang bisa gue lakukan itu. Jadi kalau misalnya ada misalnya kejadian apa-apa ke gue, ya nanti anak gue tolong lu orang bantu jagain, udah selesai. Wow, that's nice. That's nice. Kan lu ingat nih anak gue, jasa gue ini lu cuekin aja. Pokoknya nanti kalau misalnya kejadian apa-apa, Bantunya ke anak gua. Aja. Shit. Itu belum pernah gue pikirin sampai sekarang. Dan satu hal lu ingat nih, lu harus pikirin dari sekarang. Ketika dia udah nguak lihat lu main game, Siapa nih Wendy? nanti dia sengaja lepasin tuh anak, jaga lu. Jadi lu harus memilih anak apa game. Susah kan? Lu harus persiapkan dari sekarang. Gini, gue nggak segitunya soal game, tapi yang penting gue ada punya waktu. Itu aja. Kalau gue dikasih waktu, oke, gue lakuin hal-hal itu kewajiban gue akan lakuin. Tapi gue yang penting dikasih waktu gitu. Tapi kalau misalnya sampai kayak nggak ada waktu sama sekali, stres gue. Anak nggak bisa lu minta waktu. Anak kapan mau rewel? Papa saya mau rewel, tunggu ya. Yang lagi keselnya dia mencari lu pas lagi seru-serunya. Itu udah ngekangnya udah pas nih, tinggal tembak. Dedi, lu mau tembak apa mau urusan lah? Kayak gue panggil Wendy dah. Nah ini juga yang bikin Wendy belum apa ya? Ntar dulu deh, anak. Laki gue belum siap nih gitu. Yang belum siap bukan Wendy gue. Karena gue masih mau main. Tapi Wendy ya iya, dia masih mau liburan. Kalau nyokap mah udah nanyain kapan. Gua ngomong secara lebih kasar lagi ya. Mereka hidup itu untuk momen itu doang, peluk cucu apa, nikmatin hidup tua. Ya kan mereka pasti mikir, wah hidup gua berapa lama lagi nih nungguin lu bikin anak gitu kan. Tapi siapkan dari sekarang ya, biar nggak kaget nanti. Nggak tahu deh kok, belum Makanya gua tahu lu. belum ada di kepala gue kok. Siapin sekarang dah. Gue ngomong ke Wendy kok kayak punya anak bakal masih sama aja dah. Gue udah bilang enggak lah, nggak mungkin lu ntar rasain punya anak lu. Anak udah di tangan lu, berubah lu. Berubah.
kayaknya gue bakal cuek aja dah. Berubah pasti. Gak tau dah. Gue nggak mau kayak enggak. Karena udah terlalu banyak yang ngomong berubah pasti berubah katanya. Ini yang nonton yang anak muda nih pada bingung nih. Anjing nih bahas anak, bahas nikah, gue belum nih katanya. Sombong amat. Rasain deh lo orang ntar lagi nikah. Sedap bos. Kalau gue susahnya itu karena dari awal hidup gue sendiri, kaget gue. Stresnya itu doang. Itu doang, tapi udah lewat kok. Udah kayak sekarang malah seneng gue. Wih anjing. Gue bangun ada orang nih gitu. Pas lagi butuh-butuhnya Iya. tinggal pegang. Iya gitu, kayak mau manja tinggal nanya nih gitu kan. Gitu. Seneng. Tok apa tuh barusan? Keren ya. Parah. Apa yang bakal lo lakukan ketika nanti amit-amit anakku dapat perlakuan buruk dari orang, dari cowok gitu, dari cowoknya. Mungkin buruknya bukan Anak-anak apa? anak lu. Enggak, cewek cowok. Cewek ya, cewek. Oh. Tapi bukan sampai kayak ya kalau otomatis lah misalnya sama cowoknya ditampar, main fisik ya pasti kita hancurin kan. Kayak misalnya anak lu mungkin cuman patah hati, gitu gimana? Pasti dong, pasti ada. Itu kayaknya gua nggak akan ikut campur. Oh nice. Karena itu pilihan hidup dia sudah. Tapi akan lo dukung, kasih support, mental support pasti kan? Iya, itu pastilah. Pastilah. Cuma kalau ikut campur sampai dalam enggak. Wow. Nice. Gua memberikan kebebasan penuh. Shit. Kan mereka udah tahu mereka lagi lakukan apa. Oke. Bukan kita nggak jaga, nggak care ya. Beda ya. Itu emang hal yang beda sih. Itu hal yang beda sih. Gua jaga lu, gua care lu. Tapi hal ini sebelum lu mulai, gua akan kasih tahu lu. Oh iya, itu gue juga gitu sih. Tapi begitu udah gua kasih tahu dan lu tetap pilih hal yang lu suka, itu lu harus pertanggungan jawab apa yang dipilihan lu. Well, make sense. Keluarga gua jangan sampai lu sentuh. Sama. Gitu juga gue sih. Gua bisa habis-habisan nggak apa-apa. Lu mau cengin gua, lu mau hujat gua, terserah lu anjing di luar sana. Tapi kalau lu sampai sentuh Wendy, man, Itu urusannya bukan sama lain, gua lain. lagi. Tuh iya. Ingat kalau gua simple sih. Gua nothing dulu orangnya. Gua hidup kagak peduli. Kagak peduli apa-apa sih. Jadi kalau lu sentuh Wendy sih habis lu. Akhirnya bagian tubuh yang gua sayangkan dari dulu bisa gua banggakan. Inilah hebatnya gua memberikan harapan. Sisanya kan gua percaya atau enggak. Gua greget bro kalau lihat begini. Misal lu ya mungkin lu nggak sering bareng sama gua, tapi kan orang tahu lu pernah nato sama gua. Kalau lu udah pernah nato sama gua, tangan lu masih begini, kenapa gitu loh? Banyak nanya, lu nggak coba bantuin dia beresin gitu jelek gitu. Oh iya. Banyak fans lu bantuin dia lah, benerin lah apa gitu. Ya gua kan merasa juga kok teman sekeliling gua tatonya begini. Sebuah kegagalan gua kan gitu. Seorang Arab kalau punya tato yang lebih bagus, ya value-nya pasti beda. Ngerti nggak? Orang lihat dulu juga, wih tatonya mahal nih. Maksudnya orang yang nggak kenal lu gitu ya. Gua udah all out buat lu nih. All of my skill udah gua keluarin nih. Masuk anjing. Tuh. Wah. Hah? Mau sih gitu. Hah? What? This is it. The moment of truth. Mata udah sekarang putih. Kalau kata orang yang udah tato, putih itu paling sakit. I don't understand. Buat gua sama aja. Sakit. Sakit. Oke, sakit. A few moments later. Ya, ini kalau ini beda sih. Maksud gua, ini kan udah di bawah ya. Emang harus banget kok. Harus banget. Mereka pengen lihat lu disiksa. Jadi titipan gitu.
Langsung oi. Oh, yo, kok. Nggak usah kok situ mah, nggak apa-apa kok. Nggak usah di situ mah. Apa-apa di atas. Kok Putus nih. jangan. Ya, dan my friend, gua kayaknya dan kita udah yang ini. Kita break dulu sebentar ya. Gas. Sambil gua isi perut dulu. Oke, dan ini adalah hasil yang pertama. Tara. Dari cuman ngeblok item. What the fuck? Break dulu ya bentar. Boleh lah. Halo my friend, selamat siang dan selamat bertemu kembali lagi di channel ini. Tadi sudah kerjain satu yang bawah. Dan hasilnya ya gue lumayan sih, maksudnya oke lah. Sekarang tantangan yang terberat atas itu gue nggak tahu bakal ketutup apa enggak, karena atas itu yang gue khawatir itu kan lebih gelap, lebih hitam daripada yang bawah. Kalian penasaran nggak? Gue sih penasaran, gue penasaran banget. Ya udah kita lihat aja lah hasilnya seperti apa. Yo, gue nggak yakin ini bisa menutup. Gua akan berusaha mempertarungkan semua aset nama besar di tangan lu nih, tau nggak? Ya pakai otak aja, ini mana bisa nih. Kadang lihat begini, gua jadi emosi juga gua. Sekarang gua mau tahu nih, itu berapa sih? Jangan po. Boleh nggak kita dicepetin? Terus pas launching itu kemarin gua ada lihat postingannya yang sangat menarik sekali. Apaan tuh? Oh. Ya. Kok bisa sih? Enggak, kok lu mau voting gitu? Yang apa kan tuh?